Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Serlita Pujara Amalianti, NIM 2348201044. Dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi ginjal. Nah, di sini ginjal adalah dua buah organ yang berbentuk menyerupai kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Ginjal juga merupakan organ penting dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi utama untuk mengkoreksikan sisa metabolisme tubuh seperti ureum, kreatinin, dan asam urat. Fungsi ginjal itu biasanya untuk mengatur volume air atau cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, ekstraksi sisa-sisa hasil metabolisme atau disebut dengan ureum, kreatinin, dan asam urat, fungsi hormonal dan metabolisme, dan pengeluaran zat beracun. Di sini ada penyakit pada ginjal. Yang pertama ada batu ginjal, yang kedua itu gagal ginjal kronik. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang batu ginjal. Batu ginjal adalah endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Batu ginjal ini dapat menyakitkan saat melewati saluran kemih, tetapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Faktor penyakit batu ginjal dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intrinsik. Yang pertama itu ada herediter, dua umur, yang ketiga jenis kelamin. Yang kedua itu ada faktor ekstrinsik, yang pertama asupan air, yang kedua diet, yang ketiga pekerjaan. Di sini ada patofisiologi batu ginjal. Batu ginjal ini em, terjadi karena gangguan metabolisme atau disebut dengan hiperkalemia. Terus itu terjadi karena bakteri Pseudomonas proteus meriabilis dehidrasi. Terus tuh terjadi karena konsumsi protein yang berlebihan yang akan mengakibatkan menghasilkan asam amino dan asam urat. Terus itu terjadinya defisiensi sitrat. Terus terjadinya stasis urin yang akan menimbulkan timbul endapan karena peningkatan konsentrasi urin. Peningkatan konsentrasi urin tersebut dia akan menyebabkan kelebihan vitamin D. Peningkatan konsentrasi urin tersebut dia akan terbentuknya batu saluran kemih, terjadinya proses kristalisasi dan obstruksi saluran kemih yang akan menyebabkan nyeri dan retensi urin. Akumulasi bakteri pada dalam saluran kemih itu terjadi karena infeksi kronik, gangguan haluan urin. Terjadinya juga pembedahan vesicolidotomy yang akan menyebabkan nyeri saat miksi atau urin keruh dan terjadinya tindakan non-invasif. Nah, pada pembedahan vesikolitomi itu terjadi karena trauma jaringan perdarahan kulit yang akan menimbulkan kerusakan intraksias jaringan. Terus terjadinya terputusnya kontaminasi jaringan yang akan menyebabkan resiko infeksi. Terjadinya gangguan mobilitas fisik yang akan menyebabkan intoleransi aktivitas yang akan mengakibatkan resiko perdarahan. Nah, di sini ada gejala dari batu ginjal. Gejala yang pertama tuh nyeri hebat pada bagian samping dan belakang di bawah tulang rusuk, nyeri yang menjalar ke perut bagian bawah dan selangkangan, nyeri saat buang air kecil. Komplikasi batu ginjal itu yang pertama ada cedera pada ureter, perdarahan, dan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh melalui darah. Yang kedua itu ada penyakit gagal ginjal kronis yang biasanya kita sebut dengan GGK. Gagal ginjal kronik merupakan suatu kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal.
Penyebab karena adanya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit diabetes, infeksi pada ginjal, dan penggunaan obat yang pada jangka panjang. Patofisiologi gagal ginjal atau GGK itu ada pathway yang gagal ginjal itu terjadi karena hipertensi, terus itu terjadinya volume darah yang meningkat dan gangguan fungsi ginjal. Nah, pada gangguan fungsi ginjal ini dia akan terjadinya GFR menurun atau GFR ini biasanya disebut dengan laju filtrasi glomerulus. Dan pada GFR menurun itu dia akan terjadinya ureum naik yang akan menyebabkan mual dan patofisiologi perawatannya tuh DX nausea. Terjadinya anoreksia dan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Terus GFR menurun itu terjadi juga karena fosfat serum yang naik. Ketika fosfat serum naik, dia akan terjadinya kalsium serum turun, kalsium tulang turun, dan perubahan dalam tulang yang atau disebut dengan penyakit tulang. Akan terjadinya penyakit tulang uremik pada gagal ginjal kronik. Pada gangguan fungsi ginjal juga terjadi proteinuri. Proteinuri ini sendiri adalah kondisi di mana terdapatnya jumlah protein yang abnormal dalam urin. Akan terjadi jika terjadinya protein inuri ini akan terjadi hipoalbumin. Nah, hipoalbumin ini juga disebut dengan kondisi di mana kadar albumin dalam darah berada di bawah batas normal yang menyebabkan tokosmotik plasma darah menurun. Nah, pada tokosmotik plasma darah menurun itu adalah kondisi di mana plasma darah menjadi lebih kental atau berubah konsentrasinya sebagai respon terhadap kehadiran baik zat-zat toksik dalam darah yang akan terjadinya retensi Na dan akan menyebabkan edema. Nah, di sini ada tanda dan gejala penyakit ginjal kronis. Yang pertama itu ada tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari, adanya darah dalam urin, lemah, serta sulit tidur, terus kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, terus merasa gatal, sesak, mual, dan muntah, bengkak pada kaki, terutama pergelangan kaki, serta pada kelopak mata waktu pada pagi hari. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.